Oke, thank you banget semuanya udah datang. Mungkin gua langsung nyalain screen share-nya aja ya gitu ya guys ya. Ya. Jadi biar enak gitu ya. Sekalian kita bahas-bahas topik ya. Ini udah kelihatan belum ya? Oke, Aman ya oke guys bisa ya? Kak, aman. Aman ya. Oke. Thank you banget udah hadir. Jadi sebelum gua on to slide, gua Imam Kiku, gua dari Zabava Labs, gua jadi CM Community Manager untuk membangun community dari produk-produk yang akan di-develop di Zabava Lab mendatang ya. Yang dimana mungkin kita langsung lanjut aja. Jadi welcome welcome. Jadi Zabava sendiri itu sebenarnya merupakan Web3 development studio ya, yang dimana kita ngebangun produk-produk yang disesuaikan dengan masyarakat-masyarakat Indonesia maupun masyarakat-masyarakat lainnya untuk aplikasi Web3 ya teman-teman ya. Di sini kalau di slide-nya ini ada salah satu game Dance to Earn itu namanya So Move. Jadi game dance tapi berbasis kripto, tapi dia modelnya pakai AR. Jadi pakai kamera kalian kayak gini. Nanti kalian bisa kayak motion-motion gerakin tangan gitulah ya. Dan juga memang karena saat ini produk-produk kita juga masih dalam pengembangan dan ini So Move yang gua tunjukin di sini itu masih prototype. Jadi kita juga ada channel YouTube namanya Zabava Community. Ini baru banget kita bangun. Jadi ya subscribernya jangan dilihat lah. Tapi ini isinya tuh daging-daging karena kita mengundang banyak narasumber-narasumber dari segmen-segmen industri Web3 di lokal kita maupun soon bakal go internasional juga kita undang di sini untuk mencari insight-insight kira-kira dari pendapat-pendapat para expert ini kira-kira apa ya yang cocok dengan teman-teman kalian supaya kita buatkan aplikasi Web3 yang cocok buat kalian. Either itu game maupun mungkin kayak DeFi dan lain-lain ya teman-teman ya gitu. Jadi Zabava tuh seperti itu ya gitu. Jadi langsung aja. Jadi kalau kita lihat materi kita kali ini tuh ngebahas gimana caranya menggunakan wallet Algo dan minting NFT di Algo. Tapi mungkin gua bakal brief aja. Jadi kita di sini ada dua. Jadi kita di sini ada yang browser base dan juga ada mobile base ya teman-teman ya. Karena di sini gua pakai PC atau laptop. Jadi gua bakal nunjukin yang ada di mobile ya, apa di browser ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini ada dua. Tapi kurang lebih cara penggunaannya sama ya teman-teman. Jadi langsung aja kita gimana sih cara buat wallet di Algorand. Sebenarnya metodenya sama. Ini gua bakal pakai contoh yang di PC ya gitu ya. Jadi ini yang di PC di browser. Jadi kalian tinggal pencet tombol create account. Nanti kalian namain accountnya. Nanti ada namanya fast phrase atau kalau di anak kripto bisa disebut mnemonic phrase, seed phrase, tapi intinya sama. Dan ini 25 kata ini kalian harus catat di buku dan disimpan baik-baik di brankas ya. Karena 25 kata ini bakal menjadi backup rekening kripto kalian ya, wallet kalian untuk nyimpan kripto Algorand kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ketahuan sama orang lain, nanti ada kemungkinan kalian bisa dicuri ya saldo kriptonya. Jadi kalian simpan baik-baik dan jangan ditunjukin ke orang lain. Nah, paling pasti kalian bakal nanya, nih tapi kan abang nunjukin nih di sini. Oh ini cuma buat contoh. Jadi waktu itu gue screenshot buat contoh. Habis itu walletnya gue erase. Jadi ini wallet gak ada yang pakai. Tapi mentang-mentang ini udah ada di slide-nya, seed phrase-nya udah ada di sini, jangan kalian foto langsung kalian coba untuk kalian pakai ya. Nanti malah ketahuan jadi dicolong-colong sama teman-teman yang lain ya, gitu. Nah, dan nanti akunnya kalau udah jadi itu dia bakal kayak gini ya, gitu. Jadi ini mungkin bakal aku kasih lihat sedikit ini contohnya. Aku isi passwordnya dulu ya. Nah, itu nanti kalau udah jadi dia tuh bakal seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, gitu. Jadi kita lanjut dan ini kalau kita lihat basic fitur walletnya itu yang kayak tadi kita display. Jadi ada wallet address ini yang nanti buat jadi rekening publik yang kalian bakal kasih lihat ke orang lain untuk saling kirim-kirim saldo. Kalian bisa beli fundnya, terus ada juga total numeriknya.
Dia ada fitur untuk misalnya kalian mau nambah wallet lebih dari satu, bisa buat account baru, atau mungkin kalian buatnya di versi HP-nya diimport ke browser, kalian bisa lakuin juga. Itu gampang banget. Jadi kalian tinggal klik nanti scan QR code dan juga kalian misalnya mau import, kalian udah ada seed phrase-nya yang di mana 25 kata tadi, kalian mau import misalnya, oh ada wallet satunya yang ternyata udah pernah bikin tapi pingin tambahin di sini bisa. Dan juga ada Nano Ledger. Nah, kalau Nano Ledger ini ya basically cuma ya versi wallet keras ya, kita nyebutnya hardware wallet. Jadi di mana seperti sekuritas kedua supaya 25 kata sandi kalian yang di sini itu bisa di-secure lewat alat hardware. Jadi untuk kalian misalnya akses aplikasi kripto apapun dengan wallet kalian itu ada approval tambahan dari hard wallet kalian supaya tidak dicuri orang gitu ya. Jadi kalau kalian lagi nggak pakai offline dia aman di hard walletnya. Bentuknya kayak flash disk gitu ya. Cuma dia bedanya Bluetooth gitu ya. Seperti itu guys. Nah, kalau kita lihat di sini tuh untuk yang advance-nya, di sini ada fitur kalian buat top up gitu ya. Jadi top up MoonPay, dia pakai MoonPay, kalian bisa connect pakai debit card, credit card yang ada Visa Mastercard-nya, ataupun kalian bisa pakai Google Pay yang biasa terkonek ke digital payment lokal kalian kayak misalnya GoPay, OVO itu kalian bisa connect ya gitu. Dan dia juga ada fitur-fitur settingnya misalnya kalian untuk connect session ya di mana kalian misalnya ada aplikasi yang kalian udah connect di wallet kalian, pingin kalian putusin koneksinya, mungkin supaya lebih aman ya gitu, terhindar dari hacker-hacker gitu ya, yang merasa kayak insecure gitu. Nah, kalian bisa lakukan dan di sini ada note setting. Nah, ini sedikit intermezzo sedikit. Mungkin gua nggak tahu di sesi sebelumnya udah dijelasin apa bedanya mainnet dan testnet. Jadi mainnet itu adalah jaringan yang kalian pakai secara publik untuk transaksi, untuk akses aplikasinya dan menggunakan kripto dari uang asli ya. Sedangkan kalau testnet ini dia tuh versi uji cobanya. Kalau zaman internet zaman dulu kita nyebutnya beta tester ya. Nah, itu namanya testnet. Jadi nggak pakai kripto dari uang asli. Jadi buat kalian coba-coba aja gitu. Ya demo account lah semacam itu. Di sini kalian juga bisa transfer accountnya mungkin ke HP dan juga ada wallet datanya. Jadi basic-basic fitur wallet yang di PC tadi, ini kalau kita lihat ini sama ya gitu ya. Jadi dia ada fiturnya kalian bisa akses, ini bisa kalian kunci jadi balik ada password ke settingnya nih yang tadi aku kasih tunjuk ya teman-teman ya gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, mungkin gue bakal skip satu slide dulu. Jadi karena kebetulan nyambung sama ini. Jadi untuk nge-funding Algorand walletnya tadi kan udah gue jelasin. Jadi sebenarnya kalian tinggal klik di sini. Nah, nanti dia bakal pop. Nanti kalian bisa pilih mau pakai yang mana. Dan minimal setahu gua itu dia ini kan 100-nya kok aneh ya gitu 100-nya. Nah, ini 100-nya itu dicocokkan ke USD sebenarnya meskipun di sininya IDR ya, rupiah ya teman-teman ya. Jadi dia tuh minimal pembeliannya untuk di situ 520.000 gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia pakai payment internasional ya. Tapi tenang aja, kalian bisa pakai Google Pay, kalian pilih. Nanti kalian tinggal proceed seperti ini. Nanti diarahkan. Nanti kalian biasanya isi email. Nanti baru verifikasi ya. Tapi di sini gua nggak bakal lanjut detailnya. Ini paling kalian cuma approve nih, minimal pembeliannya segini. Nanti kalian tinggal masukin email. Nah ini enter debit cardnya kalau ada dan segala macem. Ini untuk verifikasi ya dan alamat. Tapi gua nggak bakal lanjut karena ini biasanya untuk kalau yang direct ke wallet. Kalau yang nggak direct ke wallet, kalian pakai exchange. Tapi di sini gua nggak bisa nunjukin exchange ya, sorry banget karena ada data personal juga ya, gitu ya. Jadi untuk screenshotnya, jadi takutnya nanti aneh gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke selanjutnya. Nah, ini yang versi mobile-nya. Kalau teman-teman lihat, jadi tampilannya kurang lebih sama, tapi dia di segmennya terbagi dan lebih lengkap sebenarnya. Jadi dia dari saldonya ini ada menu utamanya, baru ada browsernya. Jadi untuk mengakses aplikasi kripto, kalian tuh membutuhkan browser ya. Jadi kalau di versi browsernya tadi yang di PC itu langsung link aja dan juga link aplikasinya di tab sebelahnya. Tapi bedanya kalau di wallet mobile dia itu cenderung lebih
ada satu install dengan si walletnya. Tujuannya untuk koneksi wallet dan aplikasi kriptonya di websitenya tuh jadi lebih mudah ya. Dan ini juga uniknya dia di sini ada listing token-token yang ada di ekosistem Algorand. Jadi Algorand itu adalah koinnya, ekosistem asetnya, dan ini token-token atau aset dari aplikasi-aplikasi kripto yang bisa kalian akses. Ini udah ada di detilin lengkap kalau di versi HP. Jadi keren gitu ya versi HP-nya. Dan kalian juga bisa akses contoh-contoh aplikasi-aplikasi kripto yang udah bisa dibilang blue chip ya atau terpercaya lah menurut si walletnya gitu ya dari browsernya. Dan ini juga kalian misalnya yang suka NFT, koleksi NFT, nanti kita bakal kasih lihat cara mint NFT-nya juga ya. Nah ini dia ada displaynya di sini dan ini contohnya gue udah minting ya. Ada foto muka ganteng gue di versi negatif. Dan ini juga tampilan settingnya dia lebih lengkap ya. Nggak kayak yang di browser atau PC. Kenapa? Karena dia ada penyesuaian juga untuk aplikasi dari si mobile-nya ya, dari HP kalian gitu ya. Nah, nah ini kita lanjut lagi langsung ke minting NFT di Algorandnya ya. Jadi kalau kita lihat kalian ada sebenarnya banyak aplikasi NFT, tapi di sini gue pakai yang basic, yang paling sering digunain sama orang-orang di ekosistem Algorand yaitu Algo X NFT ya teman-teman ya. Ini linknya kalian bisa coba buka nanti algoxnft.com. Nanti kalian tinggal connect walletnya dan nanti kalian pilih Pera Wallet sesuai yang tadi diinstruksikan ya. Sebenarnya ada wallet lain di Algorand, tapi Pera Wallet itu yang paling gampang guys. Jadi nothing worry. Nah, nanti kalian bisa connect lewat yang browsernya ataupun bisa kalian scan dari Pera Wallet yang di HP mobile kalian. Jadi ada scan QR code dari aplikasi yang di mobilenya langsung auto connect. Nanti dia di profilnya itu bakal ada ini public address rekening kalian, ini saldonya dan kalian bisa klik min ya. Di sini ketika gua klik min, ini bakal tampilannya seperti ini. Jadi kalian tulis nama NFT-nya, terus kalian mau diminting berapa banyak gitu ya. Sama kalau di unitnya, nama unit dari NFT-nya, kalau di blockchain explorer-nya itu kalian bisa kasih lihat gitu ya. Nah, nanti kita bakal ke arah sana. Blockchain explorer tuh semacam ya buat ngasih tahu kalau oh ini buat ngedetek isi address kalian apa aja. Nah, jadi untuk kayak kode unitnya dibaca kontraknya gitu ya. Nah, baru kalian siapa tuh ketawa kaget gua. Oke, ini jadi ada fotonya kalian bisa upload. Di sini gue pilih file muka tampan gue yang negatif tadi. Jadi biar nggak malu-malu amat. Dan kalian tinggal pencet tombol minnya, kalian scroll ke bawah. Yang di mana tuh tadi di sini ya. Nah, nanti dia minta approval dari wallet kalian untuk diminting dan bayar gas fee ya. Dan gas fee-nya tuh atau biaya transaksi itu istilahnya gas fee itu murah ya guys ya. Dan hasilnya bakal jadi seperti ini ya. Nah, di sini tuh ada keterangannya jelas. Jadi ada unit name-nya ini yang bakal dibaca dari dalam blockchain-nya. Jaringannya itu namanya Konako 14. Ini namanya Konako. Gue kasih namanya ya pokoknya contohnya gitu ya. Dan ini dia bakal ngedetek kreator address-nya dari public recording-nya mana dan ownernya siapa gitu ya teman-teman. Dan ini unitnya juga bisa dilihat ya seperti ini. Statusnya tampilannya seperti ini yang lengkap. Nah, ini yang tadi yang gue bilang cara ceknya di Explorer. Jadi dia tuh ada dua. Yang pertama ini langsung dari Pera Wallet-nya. Jadi kalian tinggal klik di address tombol sini. Nanti dia bakal muncul seperti ini ya. Ini ada contohnya. Kalau langsung gua kasih lihat. Nah, ini kalian bisa cek kira-kira di wallet kalian isinya ada apa aja. Ini ada NFT-nya, terus ini ada token yang koin dan token yang gue pegang. Di sini gue megang Opulus dan juga Algorand ya, gitu. Tapi ada cara kedua yang namanya tuh Algo Explorer. Jadi nanti dia bakal tampilan sebegini. Kalian tinggal buka algoexplore.io dan nanti kalian kopas address Algorand kalian di sini dan itu jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau cara bukanya kita buka Algo Explorer.io ya. Nah, ini jadi aku tinggal copy. Jadi kalian klik addressnya di sini nih, ada copy address, kalian klik, kalian paste jadi di sini masuk.
Nah, ini kelihatan nih. Di sini tuh lebih detail daripada yang pertama. Yang pertama tuh cuma kalian asetnya ada apa aja. Di sini kira-kira transaksi yang kalian lakukan tuh ada apa aja bisa dicek di sini ya teman-teman ya. Dan ini lengkap banget. Kalian bisa cek filternya mungkin untuk algorannya atau mungkin untuk token yang Opulusnya tadi dan lain-lain. Di sini tuh benar-benar tertrack dengan jelas ya teman-teman. Dan ini saldonya itu bisa kedetek kira-kira berapa yang berkurang dan lain-lain gitu. Jadi ini tuh segitu transparannya ya blockchain ini ya. Jadi teman-teman tuh bisa tahu transaksi orang lain di dalam rekeningnya atau wallet kriptonya, tapi kalian nggak bisa ambil saldonya selama 25 kata sandi tadi yang di sini itu kalian secure ya teman-teman ya. Jadi cukup menarik. Nah, jadi sesimpel itu aja sih sebenarnya materi kita untuk mengenalkan materi tentang wallet dan NFT guys. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ayo. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalkan ada yang bertanya bisa di kolom chat ataupun langsung aja bertanya. Nah, sebelum teman-teman, gue yang mau bertanya nih, Om. Halo, Halo ya, aman kan ya? aman aman. Kalau yang mau nanyanya malu-malu pakai kolom chatnya juga boleh di sini gitu. Oh, ini tadi adeknya yang teriak. Iya, tadi aku kaget banget loh. Gila. Jadi aku mau nambahin sedikit tadi penjelasan Om Imam gitu, karena mungkin teman-teman belum tahu tentang apa itu sih minting, gitu kan, terus apa itu project blockchain, terus apa itu block explorer. Mungkin aku tambahin. Jadi minting itu adalah sebuah proses teman-teman itu mengupload sebuah media, entah itu gambar, entah itu suara, entah itu media, apa media lain seperti audio ke jaringan blockchain. Nah, nanti media-media ini tidak tersimpan lagi di dalam HP kalian, ya, tapi disimpannya secara on-chain di jaringan blockchain. Nah, bedanya apa dengan disimpan di HP? Jadi gini, kalau misalkan kita punya 1.000 gambar gitu, disimpan di HP, itu memakan apa ya, memori HP gitu kan istilahnya. Nah, kalau misalkan 1.000 gambar ini diupload ke blockchain, terus nanti si kontraknya, si asetnya itu dilihat di wallet kita, itu tuh nggak ngemakan istilahnya penyimpanan HP gitu, tapi kita masih bisa melihat kok gambar kita gitu. Padahal gambar-gambar tersebut itu tidak disimpan di dalam HP kita. Itu sedikit tentang linting. Jadi proses mengupload sebuah media ke jaringan blockchain. Nah, terus block explorer tadi untuk apa? Nah, jadi kalau misalkan kita di bank nih, untuk melihat akun seseorang itu sangat sulit, bahkan nggak bisa gitu. Sementara di jaringan blockchain yang dengan sifat transparansinya, kita itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh suatu wallet tanpa mengetahui siapa yang memilikinya. Jadi misalkan gini, tadi Om Imam bikin sebuah wallet gitu. Terus Om Imam itu melakukan transaksi di jaringan blockchain Algorand. Saya itu bisa melihat transaksi Om Imam. Nah, sebenarnya walaupun seperti itu, tapi saya itu nggak tahu siapa pemilik wallet tersebut gitu. Kalau misalkan Mas Imam nggak ngasih tahu ini wallet saya Om Hexa kayak gitu. Tapi semua transaksi yang Om Imam lakukan termasuk isi di dalamnya, entah itu standar token kayak USDT, ada mungkin tadi Om Imam pegang Algorand sama Oculus, itu saya bisa lihat gitu. Itu tentang Block Explorer. Kemudian bedanya tadi dengan apa ya seruannya? Minting, block explorer, sama rekening. Rekening ini sebenarnya bisa dikatakan seperti nomor rekening lah kalau misalkan di bank konvensional, atau bisa juga dikatakan sebagai akun punya kita gitu. Bedanya apa dengan bank konvensional? Mungkin di bank konvensional ketika kita ingin melakukan sebuah transaksi di bank BCA gitu, terus kita harus membuka akun di Bank BCA dulu nih. Terus ketika kita ingin menggunakan layanannya Bank BRI, kita juga harus memiliki akun atau membuat akun di Bank BRI gitu, ataupun di bank yang lain lah. Gitu. Nah, bedanya dengan akun blockchain ini,
satu akun itu bisa login ke beberapa aplikasi. Misalkan nanti ke gamenya Somu, itu kita bisa masuk ke situ dengan ID atau dengan wallet yang kita buat tadi. Terus misalkan kita mau akses perbankan, decentralized perbankan, misalkan di Algorand ada kayak Fox Finance, ada tadi seperti apa ya, tadi di depan itu Algovi gitu, di sana kita bisa pinjam, meminjam dana gitu dengan akun yang tadi tanpa kita harus membuat akun lagi di platform-platform tersebut. Jadi satu akun bisa mengakses banyak aplikasi gitu. Begitu juga ketika kita mau mengeksplor NFT marketplace tadi. Satu akun bisa digunakan di berbagai NFT marketplace. Yang Om Imam contohkan kan tadi Algo X NFT ya. Nah, sementara kan di Algorand juga banyak nih NFT marketplace, ada Exa Market gitu. Terus ada Run Gallery, akun tersebut bisa digunakan ke semua marketplace tadi gitu. Jadi nggak perlulah kita namanya mengakses marketplace ini kita bikin akun lagi, mengakses marketplace ini kita bikin akun lagi. Kalau misalkan di konvensional, misalkan kita mau akses Shopee, kita harus bikin akun di Shopee gitu. Mau akses Tokopedia, kita harus bikin akun Tokopedia. Nah, sementara di Web3 atau di blockchain ini itu nggak perlu. Jadi satu akun bisa mengakses semua aplikasi gitu. Mungkin itu tambahan dari saya.